teman-teman MDC Youth semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Yuk kita sekarang mau siapin hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita sama-sama siapkan hati kita. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Tuhan, ya Roh Kudus yang penuhi kami, untuk datang menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Ya Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Ruhiku
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan sebagai satu gereja. Eh, Kami berdoa Tuhan, supaya hadirat-Mu Tuhan ada di setiap kamar, setiap eh, apapun yang kami lagi gunakan Tuhan, teknologi apapun, HP ataupun laptop Tuhan. Pokoknya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan kami bisa mengalami Tuhan persekutuan yang indah di dalam-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Dan hari ini Tuhan aku berdoa Engkau yang merubahkan cara kami berpikir, cara kami melihat Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi beriman di dalam-Mu. Terima kasih Bapak, ajar kami hari ini, kami datang dengan hati yang haus dan hati yang rindu Tuhan untuk diperbaharui pikirannya Tuhan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anyway, yuk kita langsung masuk aja deh. Khotbah dikit, bentar ya. Jangan bosan-bosan, jangan ngantuk, jangan sambil main HP. Kita datang dengan hati yang haus dan lapar. Oke, so kalian tahu kalau bulan ini kita lagi bicara tema namanya not by sight, bukan dengan penglihatan, gitu kan. Jadi minggu pertama kita udah ngomong tentang beyond apa tuh, beyond anxiety, tentang Tufa Rafa. Habis itu minggu kedua kita ngomongin tentang not by apa ya? Beyond infirmities, ya kan? Allah penyembuhku. Nah, minggu ini kita akan ngomongin tentang beyond insufficiency, Jehovah Jireh, gitu. So, buka notes dulu biar nggak ngaco. Oke, so kita bulan ini kita ngomongin tentang not by sight, karena kita tahu kalau seperti yang minggu-minggu lalu kita udah bahas ya, kita rindu dan kita tahu kalau Tuhan lagi mau membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh, ya kan, life, being in the fullness of His Spirit. Kita tahu kalau di tahap pertama adalah untuk merubah untuk bisa alive di dalam Tuhan, kita harus masuk di dalam satu paradigma atau this realm called faith, tentang iman, hidup di dalam iman. Dan ternyata iman itu banyak hubungannya dengan cara kita melihat dunia. Kayak namanya paradigma, visi, gitu kan. Cara kita melihat segala sesuatu situasi itu harusnya di saat kita hidup di dalam iman dan hidup tidak di dalam iman, itu akan berubah, gitu kan. So bukan penglihatan, as in bukan apa yang kita bisa lihat secara kasat mata, karena ternyata Tuhan banyak bekerja di alam roh, ya kan. Kita tahu kalau sebagai orang yang percaya, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, yang kita kadang-kadang nggak bisa lihat, yang kita kadang-kadang nggak bisa mengerti dengan secara logika kita. Tapi kita bisa percaya sama firman dan kebenaran firman. Dan di saat kita hidup di dalam percayanya kita itu, kita hidup di dalam kepenuhan hidup yang Tuhan punya buat kita, gitu ya. So, faith over reality, iman di atas realita kita, lalu apa yang dia katakan, kebenaran firman-Nya di atas keadaan-keadaan kita, gitu. So, itu yang kita lagi mau coba gali nih, gimana caranya kita bisa punya paradigma yang berubah selama kita belajar tentang ini, oke? So, langsung aja kita masuk ke ayat pertama kali, kata Jehovah Jireh, nama Tuhan yang kita lagi mau pelajari hari ini ya, Tuhan penyediaku. Itu diungkapkan atau di-reveal di dalam Alkitab, yaitu di Kejadian 22, dan kita baca ini. Mungkin biar lebih ada partisipasinya, gue nunjuk satu orang kali ya baca. Siapa yang mau ditodong? Intan, boleh gak bacain 7-8? Boleh. Oke. Kejadian 22 pasal 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke, thank you Intan. So di sini kita ngelihat, kalian tahu lah ya kisahnya. Pokoknya Abraham suatu hari ditantang sama Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya kan. Shock lah dia, tapi dia nggak mempertanyakan, dia langsung taat, ya kan. Dan dia jalan, dia bawa Ishak ke atas gunung, ya kan. Dibawa ke atas gunung, terus on the way ke sana, si Ishak tahu ini bapaknya mau kasih persembahan, ya kan. Dia tanya, bertanya lagi, di sini sudah ada apa? Dia udah tahu, tapi mana
korban bakaran kan. Dan lalu ini gue nge-lag ya. Abraham langsung bilang, Allah yang akan menyediakan. So di sinilah pertama kali Abraham menggunakan kata Jehovah Jireh, ya Jireh, Yehova Allah akan menyediakan, gitu kan. So lanjut lagi, udah naik atas gunung, terus abis itu kejadian lah semua kejadian-kejadiannya kan. Akhirnya dia udah siap-siap tangannya ditaruh di atas di mesbah, udah mau dibunuh, udah mau ditikam. Di saat dia mau tikam anaknya yang tunggal itu, habis itu tiba-tiba ada malaikat yang ngalangin dia dari penusukan itu, dan dia bilang habis itu nggak usah, pokoknya nggak usah, dia bilang nggak usah korbanin anakmu, aku tahu kalau kamu nggak ini rela mengorbankan anakmu yang tunggal itu. Habis itu dibilang disuruh lihat ke kanan, habis itu ada domba di sana. Nah di situ sejak saat itu habis dombanya udah disediakan sama Tuhan, Abraham menamai tempat itu ayat 14 Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. So melalui pengalaman itu atau cerita ini, Tuhan lagi menunjukkan satu sisi tentang dia, identitas dirinya melalui Abraham dan kejadian ini, yaitu Tuhan menyediakan. Nah, teman-teman, ya kan, God will provide, Jehovah Jireh. Truth of the week adalah yang kita mau belajarin sama-sama tentang identitasnya Tuhan. Kacamata kita harus kita rubah nih, perspektif kita harus pakemin di sini, karena ini kebenaran firman Tuhan dan ini siapa dia. This is who he is, ya kan? Truth of the week is Tuhan menyediakan semua yang kubutuhkan. Oke? So, coba say it with me. Tuhan menyediakan semua yang kubutuhkan. Oke, ini kebenarannya, ini nggak pernah salah karena dia Jehovah. This is his name. God will provide. Apapun kebutuhanmu, Tuhan akan menyediakan. Nggak tahu gimana caranya, nggak tahu kadang-kadang kapan waktunya, tapi Tuhan pasti akan menyediakan semua yang kubutuhkan dan lu nggak pernah harus khawatir. Kenapa? Karena pada dasarnya dia adalah Bapa yang baik. Dan sebagai Bapa yang baik, dia nggak pernah mau hal-hal yang terburuk buat anak-anak. Dia pribadi yang paling tahu apa kebutuhannya kita lebih dari diri kita sendiri, ya kan? Dan dia menginginkan untuk memberikan yang terbaik buat hidupnya kita. Dia Bapa yang baik, dan faktanya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, ini janjinya buat kita. Kalau kita nggak akan kekurangan, apa yang kita butuhkan nggak mungkin nggak disediakan sama Tuhan. Dia adalah sumber dari segalanya. Dan fakta bahwa dia God will provide ini nggak cuma ngomongin tentang, oh kapan kamu butuhkan aku akan berikan, tapi ini lagi ngomongin tentang keseluruhan hidup kita. Ternyata semua yang dikasih sama Tuhan untuk sustain kita atau memelihara kita, mendukung kita, pokoknya semuanya itu dari Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan. Dia adalah sumber dari segalanya. Nah, tapi nggak segampang itu, benar kan? Kita tahu lah ya. Nggak segampang itu karena kenyataannya adalah seringkali kita nggak ngerasa Tuhan ngasih yang kita butuhkan. Benar? Pernah nggak ada yang ngerasa nggak kayak gitu? Tuhan kadang-kadang, oke gue ngerti lah Tuhan menyediakan gitu kan, Tuhan baik. Tapi kok aku nggak ngerasa kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Terus sering banget. Kita sering ngerasanya kok Tuhan nggak nyediain apa yang kubutuhkan ya? Ya kan? Kok rasanya Tuhan nggak ada di situ saat gue paling membutuhkan, gitu kan? Nah teman-teman, ini paradigma yang kita harus rubah. Ternyata tantangannya adalah kadang-kadang bukan masalah Tuhan nggak menyediakan atau Tuhan nggak mau menyediakan, tapi kadang-kadang yang dibutuhkan ini definisinya salah. Kita rasa kita membutuhkan sesuatu hari ini. Tapi dari perspektifnya Tuhan, Tuhan paling tahu apa yang kita butuh. Dan mungkin apa yang kita minta atau yang kita mauin hari ini, itu sebenarnya bukan yang kita butuh. Jadi perspektifnya kita harus berubah. Pokoknya Tuhan pasti menyediakan apa yang kubutuhkan. Kalau nggak disediakan, berarti kemungkinan besar nggak dibutuhkan. Dan kalau kita bisa tenang di dalamnya, kita tahu, pokoknya Bapakku Bapa yang baik. Aku udah melakukan bagianku, dia akan melakukan bagiannya. Disitulah kita bisa hidup di dalam kepenuhan yang tadi itu.
Kita nggak, dari tadinya mungkin kita harus sampai cemas, apakah hari esok akan indah bagiku gitu kan istilahnya. Apakah Tuhan akan menyediakan bagiku? Kita jadi bisa tenang. Tuhan pasti menyediakan yang kubutuhkan. So ini kebenaran yang kita harus pegang bersama-sama. Nah, aku mau dive in deeper. Ternyata teman-teman, seringkali salah pahamnya kita sama Tuhan, atau salah pahamnya kita sama kebenaran firman ini, ada hubungannya sama kita nggak ngerti sebenarnya cara Tuhan menjawab kebutuhan kita. Makanya kita sering cemas, makanya sering kita nggak ngelihat Tuhan sebenarnya lagi bekerja gak sih dalam hidupku? Tuhan sebenarnya masih sayang gak sih sama gue? Kok kayaknya gue kenanya kutukan terus ya? Kok kayaknya gue dapetnya yang jelek-jelek aja ya? Gitu kan? Nah, kita mau belajar hari ini. Oke, ada 4 cara Tuhan menyediakan. Oke, so aku harapin dari kita belajar 4 hal ini, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih beriman, kita bisa lebih ngelihat lagi sebenarnya Tuhan lagi bekerja dalam hidup gue. Tapi gue sekarang dari tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan karena kita tahu, kita bisa mengucap syukur dengan Tuhan, kita bisa lihat pemeliharaannya Dia, ya kan? Dan kita bisa menggunakan berkat yang Tuhan kasih itu untuk memberkati orang lain. So, kita mau seperti itu ya. Nomor 1 adalah cara Tuhan menyediakan melalui tangan orang lain. Nah, Kejadian 45 ayat 7 sampai 8 bilang gini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah ini lagi ngomongin tentang Yusuf ya. Oh by the way, kalau gue agak nge-lag, boleh kasih tau di chat. Dari tadi internet unstable terus tulisan. Anyway, so ini lagi ngomongin tentang Yusuf. Ya kan? Yusuf kita tahu dijual sama kakak-kakaknya, dikirim ke Mesir, menghidupi hidup yang penuh penderitaan, masuk penjara sana sini, ya kan? Tapi akhirnya Tuhan menempatkan dia di tempat kedua tertinggi di Mesir, bahkan dia bisa menyelamatkan nggak cuma Mesir doang, tapi hampir seluruh dunia. Waktu itu seluruh dunia lagi kelaparan dan dia bisa kasih makanan buat dunia, gitu kan? Dan more specifically ke kakak-kakaknya dan keluarganya, gitu kan? So perspektif ini lagi ngomongin setelah semua ini terjadi, Yusuf akhirnya bisa ngelihat kebenarannya adalah Tuhan sedang memakai tangannya Yusuf untuk memberkati kakaknya dan orang tuanya, ya kan? So sering kali teman-teman Tuhan memakai tangan orang-orang tertentu, ya kan? Tangan orang-orang lain untuk bisa menyediakan buat kita. Jadi penyediaannya Tuhan kadang-kadang datang melalui tangan-tangan orang lain. Aku suka banget di ayat 8 ini dibilang kayak gini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, bukan karena kamu, tetapi Allah. Ini rencananya Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku. Nah, menempatkan ini bisa ada dua mata pedangnya. Artinya apa? Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidupnya kita, teman-teman. Yang Tuhan udah spesifik dia tempatkan buat kita untuk menjadi berkat buat kita. Kadang-kadang dengan perspektif kita yang agak salah dan kita nggak ngerti ini, kita ngerasanya, siapa lu mau bantu-bantu gue nggak butuh bantuan. Padahal itu datangnya dari Tuhan. Bisa satu seperti itu. Ya kan? Atau kita nggak sadar kalau kita mungkin aja adalah Yusufnya itu. Kita lagi ditempatkan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Untuk menjadi tangan penyediaannya Tuhan buat orang lain. Nah, ya, coba cerna kebenaran ini. Sama. Coba kalian lihat, ada gak orang-orang yang ditempatkan selama ini sama Tuhan? Orang-orang kunci, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang Tuhan mau gunakan untuk berkatin kalian. Ada gak? Kalian pernah mengucap syukur gak sama Tuhan, sama orang-orang seperti itu? Yang paling gampang keluarga kita. Atau mungkin guru-guru kita. Atau mungkin ketua kesannya kita, ya kan? Ketua IGL-nya kita, ya kan? Nah, kita gak pernah tahu. So, lihatlah ini. Tuhan menyediakan melalui tangan orang lain. Kita syukurin, dan kita coba jadi orang-orang tersebut. Jangan-jangan Tuhan udah menempatkan kamu di tempat yang harusnya buat memberkati orang lain, tapi karena kuping kita tertutup, kita jadi nggak jadi berkat buat orang tersebut. Ayo coba buka mata kalian. Jangan-jangan ada orang-orang di sekitar kalian yang Tuhan mau menyediakan sesuatu. Ya ini bisa materi, bisa kebutuhan emosional, ya kan? Atau apapun lah.
But the principle is to bless. We are blessed to be a blessing, gitu ya. So that's first. Nomor satu, melalui tangan orang lain. Nomor dua, melalui tangan Tuhan sendiri, of course. Nah, ini yang kayak kisah-kisah, aduh, ini anak-anak YWAM, si Jenny sama si Purwo mungkin bisa testify lebih tentang ini. Aku kadang-kadang kalau ngomongin Jehovah Jireh, Tuhan penyediaku, aku langsung mikirnya, kok gue nggak pernah ya ngalamin kayak orang-orang yang ditransfer tiba-tiba duitnya 3 juta gitu waktu lagi membutuhkan gitu kan, kayak tangan Tuhan mujizat gitu, mana dari sorga gitu kan. Tapi memang ini prinsip firman Tuhan, ada musim-musimnya, ada musim-musimnya. Kalau Tuhan akan menyediakan dengan tangan dia sendiri dengan cara yang sangat miraculous gitu ya, dengan mujizat. So ini firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 14 sampai 15 bilang gini, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, nggak bisa baca, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. So, keren banget ya. Ada musim-musimnya. So, di dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, di saat kita berjalan di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan, ada musim-musimnya akan ada kelaparan. Ada musim-musimnya akan ada kehausan, ada kekurangan. Tapi di tengah musim itu, percayalah, tangan Tuhan. Gak ada yang bisa ngalangin Tuhan dari menyediakan buat kita. Mana dari surga pun diturunkan buat Tuhan, buat orang-orang yang dikasihinya. So, kita nggak perlu khawatir. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin lagi ngejalanin waktu-waktu yang butuh mujizat, percayalah ada musimnya. Ada musimnya Tuhan akan menggunakan tangan orang lain, ada musimnya Tuhan akan turun sendiri dengan tangan mujizatnya untuk menyediakan buat kita. Nggak ada yang bisa menghalangi dia dari menyediakan buat kita. Jehovah Jireh. Ayat 35 bilang seperti ini, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Lama gak tuh? Siapa yang di sini udah umur 40? Bayangin makan mana terus 40 tahun. Makan pisang terus 40 tahun. Iya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Tuhan menyediakan. Gak usah khawatir. Amin. Akan ada musimnya teman-teman. Mungkin hari ini kita belum pernah ngerasain. Aku belum pernah ngerasain tangan Tuhan yang terlalu gimana banget. Tapi aku tahu suatu hari aku akan ada musimnya di mana aku harus rely sama Tuhan, sama penyediaannya, dan dia akan menyediakan buat aku. Amin. Nomor 3, Tuhan menyediakan dengan tangan kita sendiri. Nah, ini nih nikmat. Tangan kita sendiri. Tahu gak? Hasil kerja kita ya itu dari Tuhan juga. Ya. Yosua 5 ayat 11 sampai 12. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini berkelanjutan langsung dari penyediaan Tuhan. Ada musimnya. Ada musimnya Tuhan akan menyediakan, tapi akan ada musimnya juga. Dia akan menggunakan tangan kita sendiri, keringat kita, kerja keras kita untuk menyediakan. Nah, ini mungkin lebih relate ke kita semua. Dengan begitu, hasil tanah itu, hasil jeripaya mereka sendiri, mereka bisa tuai, Tuhan udah langsung stop mananya. So, kan ada musim-musimnya seperti itu. Nah, mungkin yang selama ini kita rasakan adalah ini. Tuhan menyediakan melalui keringat kita, jeripaya kita sendiri. Tuhan menyediakan skill di dalam hidup kita. Tuhan menyediakan sekolah, harus kerja keras untuk menuai apa pengetahuan gitu kan, supaya untuk kelangsungan hidup kita nantinya. Tapi itu semua datangnya dari Tuhan. Ingat, semuanya ini kita ngomongin tentang orang lain, tentang Tuhan, tentang tangan kita sendiri. The source is still Him. Sumbernya tetap di. So, walaupun itu dari tangan kita sendiri, atau dari tangan orang lain, atau dari tangan Tuhan sendiri, itu semua datangnya dari Tuhan. Itu penyediaan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat-berkat itu sama kita. So, apa yang hasil tanganmu selama ini apa? Gitu kan? Gajinya kamu, kalau kamu udah kerja, sekolahnya kamu, apapun itu yang kita kerjakan, kita harus kerja keras. Tetap Tuhan menggunakan hasil kerja keras tangan kita untuk menyediakan bagi kita. Tapi itu tetap aja datang dari Tuhan. Nah,
ngomongin tentang ini nih, aku mau nyindir orang-orang yang malas. Kalau kita nggak kerja, padahal kita lagi musimnya, Tuhan lagi mau menyediakan dengan tangan kita sendiri, melalui bumi, melalui tanah gitu kan istilahnya, kita harus harus apa nyangkul gitu kan setiap hari. Tapi kita nggak nyangkul, kita malah diem, terus kita mengharapkan mana manaku, mana dari sorga. Padahal ini musimnya kita bekerja keras. Yang salah bukan Tuhan, yang salah kita. Kita harus melakukan bagian kita, kerja keras. Ini nggak ada alasannya gitu kan. Kita nggak ada tuh harinya, oh Tuhan aku ngerasa hari ini hari aku nggak mau kerja, jadi tuh Tuhan kirimin mana dong. Nggak kayak gitu caranya. Jangan bingung kalau hari itu nggak dikasih mana sama Tuhan, karena itu waktunya kita kerja keras. Amen. So itu tangan penyediaan Tuhan juga, tangan kita. Lalu ini tangan yang terakhir, tangan yang paling menarik, yaitu tangan musuhmu. Tuhan bisa menyediakan melalui tangan musuh. Keluaran 16, waduh belum diedit, Numbers 14 verse 9, Keluaran 16 ayat 9, 14 dong berarti, 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ini lagi ngomongin waktu survei bangsa Kanaan waktu itu. Ya kan ada 12 pengintai, 2 bilang, wah berlimpah dengan susu dan madu. Yang 10-nya lagi, wah amsyong kita, orang-orang di sana keren-keren banget, gede-gede banget, bodybuilder semua. Kita pasti kalah dibantai sama mereka. So, ada perubahan perspektif. Satu melihat dari mata iman, satu melihat dari mata kedagingan. Lalu ini lagi ngomongin tentang si 2 orang ini yang lagi melihat dengan mata iman. Dia bilang gini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita habis. Bahasa Inggrisnya, for they are bread for us. Mereka adalah makanan bagi kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kadang-kadang musuh kita itu rotinya kita, teman-teman. Nah, mungkin kita nggak pernah sadar rasanya semua tantangan dalam kehidupan itu bikin kayak hidup itu susah sekali. Aku struggle sama dosa yang ini, atau aku ngalamin kejahatan dari orang-orang ini. Aku dibully misalnya gitu. Kamu ngelihatnya itu musuh-musuhku, itu seharusnya mereka jahat sama aku. Mungkin orang tuamu sendiri kadang-kadang bisa jahat sama kamu. Dan kamu nggak comfortable gitu kan sama mereka. Kamu ngerasa banyak musuh-musuh di dalam hidupku. Percayalah, apa yang buruk ya kan yang dikasih sama iblis, yang harusnya yang dia lagi desain supaya jadi batu sandungan buat kehidupan kita, Tuhan bisa putar balikan, kerjakan itu menjadi kebaikan buat hidup kita, dan bahkan menukarkan batu sandungan itu menjadi batu loncatan. Ya kan? Bahkan musuh-musuh kita, batu sandungan di hidup kita, Tuhan bisa putar balikan menjadi roti bagi kita. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita apa nggak ngalamin tantangan-tantangan itu, mungkin kita nggak bisa punya drive yang lebih di dalam kehidupan kita. Mungkin tanpa pengalaman-pengalaman yang buruk itu, outlook kehidupan kita nggak bisa sesuai dengan yang Tuhan butuhkan supaya Tuhan bisa pakai kita. Pokoknya Tuhan bisa menyediakan melalui musuh-musuh kita, melalui tantangan-tantangan dalam kehidupan. Kita bisa overcome that, dan itu bisa menjadi roti bagi kita, bisa menjadi blessing buat hidup kita. Tuhan bisa menyediakan melalui even our enemies. Amen. So, teman-teman, itu 4 cara Tuhan menyediakan di dalam kehidupan kita. Intinya ini. Kita wrap up lagi. Jehovah Jireh. Mau gak kita teman-teman percaya sekarang dengan 100% kalau Tuhan pasti menyediakan semua yang aku butuh. Kalau kelihatannya nggak kelihatan Tuhan lagi nyediain, yang salah kamu bukan Tuhan. Tuhan nggak bisa berubah. Tuhan pasti menyediakan. That's who He is. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan, itu yang Tuhan lagi sedia. Kadang-kadang rasanya nggak enak. Kadang-kadang bisa melalui kelaparan. Kok lucu? Kenapa penyediaan kan harusnya selalu kenyang? Oh, bukan. Itu perspektif yang salah. Nah, kita bisa gali lebih dalam lagi. Tapi kadang-kadang melalui kelaparan, melalui kehausan, Tuhan lagi bimbing kita. Oh, ini waktunya, musimnya untuk pindah ke satu mujizat yang lebih besar lagi. Ini waktunya kamu musimnya pindah. Nah, itu mungkin tuntunan Tuhan. Tapi itu juga penyediaan Tuhan. So, yuk kita change our perspective. Ini yang kita harus pegang selalu. Tuhan pasti menyediakan yang aku butuh. Kita yang harus align sama pemikiran dan visinya Tuhan.
penglihatannya Tuhan. Kalau kita bisa ngerti, oh ini memang caranya Tuhan menyediakan, kita pasti akan lebih aman. Amin. So, ingat 4 cara em, Tuhan menyediakan tersebut, dan kita harusnya bisa lebih ngerti lagi, lebih bersukacita lagi dalam hidup kita. Oh, tantanganku sama teman-teman sekarang, coba lihat 4 hal tersebut dan syukurin yuk. Aku rasa cara paling gampang untuk bisa latih otak kita atau pemikiran kita untuk bisa ngelihat penyediaannya Tuhan adalah untuk mengucap syukur atas penyediaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita selama ini. Jangan-jangan selama ini Tuhan udah berkatin kita berlimpah-limpah dengan cara yang luar biasa, tapi kita nggak bisa ngelihat dan kita nggak punya kesempatan untuk mengucap syukur. Dan suatu saat nanti, karena kita nggak punya hati yang mengucap syukur itu, Tuhan menyediakan dengan cara yang nggak enak mungkin, kita malah langsung bilang, Tuhan lu nggak pernah nyediain buat kehidupan kita. Wah, jangan sampai kayak gitu ya. Kita mau ngerubah bukan dengan penglihatan kita, tapi melalui iman. Jehovah Jireh. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami mendapatkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami nggak pernah kekurangan dan kami nggak akan pernah kekurangan. Kami percaya itu Tuhan. Karena itu adalah identitasnya Tuhan. Bapak ajar kami menjadi anak-anak muda yang bisa beriman di dalam kebenaran ini secara teguh Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami akan terus Tuhan mengucap syukur atas penyediaan-penyediaan Tuhan. Baik itu melalui tangan orang lain, baik itu melalui tangan Tuhan, atau tangan kami sendiri, atau bahkan tangan musuh-musuh kami. Kami bisa melihat kalau semuanya datangnya dari Tuhan. Sumber berkat kami, sumber penyediaan kami semuanya datang dari Tuhan. Karena itu terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.